Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika dia merasakan niat bertarung yang kuat datang dari keduanya, Yan Shaoze mengangguk dan tersenyum. Baik sekali, mari kita pergi ke arena latihan. Lakukan yang terbaik. Semua orang mengikuti Yan Shaoze ke arena latihan. Selain mereka bertiga, semua orang berdiri di sekeliling. Sementara itu, beberapa penatua yang dipimpin oleh Penatua Xuan menetapkan batasan di sekeliling arena. Segera setelah itu, penghalang raksasa menelan arena. Arena latihan ini telah dibangun di atas gunung. Ketika pembatasan selesai dibangun, itu tampak sangat mencolok. Cahaya kuning redup penghalang menelan keseluruhan puncak gunung. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpegangan tangan saat mereka berdiri di hadapan Yan Shaoze. Kekuatan jiwa mereka saling terkait saat mengalir, dan kekuatan Haodong mereka melonjak. Kekuatan fisik Huo Yuhao melebihi orang lain dengan peringkat yang sama, bahkan setelah dia mendapatkan cincin roh ke-8-nya dengan esensi es misterius, emas kehidupan, dan pil naga yang diberikan oleh Long Xiaoyao padanya. Dia tidak terlalu terpengaruh. Meskipun seberapa kuat Haodong power mereka saat ini, Huo Yuhao hanya merasa seperti kekuatan jiwa di dalam dirinya melonjak. Terkadang rasanya pusaran air akan muncul. Kekuatan jiwanya yang murni mengalir sangat murni. Sebenarnya tidak ada kotoran sama sekali. Ketika kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke tubuh Tang Wutong, dia juga nyaman jelas. Dia juga cukup kuat untuk menanganinya. Kekuatan jiwa mereka sepenuhnya cocok. Perpaduan kekuatan bertarung mereka lebih dari sekedar menambahkan kekuatan bertarung bersama. Aura mereka dengan cepat naik. Setelah itu, niat bertarung kuat melonjak ke arah Yan Shaoze dan menekannya. Yan Shaoze tersenyum dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, udara dalam 10 meter persegi darinya mulai beriak, seolah-olah sedang dipanggang oleh api yang kuat. Di bawah situasi seperti itu, niat bertarung Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa langsung menemukan tubuh Yan Shaoze dan hanya bisa tetap menggantung di udara. Ayo, junior kecil, tunjukkan padaku betapa kuatnya kalian berdua setelah kamu menggabungkan jiwa bela dirimu. Suara Yan Shaoze bergema. Setelah itu, raungan Phoenix nyaring mengguncang langit dan aura yang telah ditekan sebelumnya tiba-tiba dilepaskan. Niat kuat tiba-tiba berbenturan dengan niat bertarung Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tiba-tiba, suasana arena latihan menjadi sangat keras. Pakaian Huo Yuhao dan Tang Wutong berderit saat mereka meledak, tetapi tidak ada yang mundur. Huo Yuhao melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya, sementara cahaya biru muncul dari milik Tang Wutong. Kedua cahaya itu kemudian berpotongan dan menyatu satu sama lain sebelum menyebar keluar dan menghancurkan niat kuat yang telah dilepaskan oleh Yan Shaoze. Penatua Xuan dan yang lainnya dari Akademi Strik mengangguk sedikit ketika mereka melihat ini. Setelah memadukan jiwa bela diri mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong sekuat Feng Hao Dolo. Selain itu, mereka tidak hanya sekuat Feng Hao Dolo normal. Selain itu, bahkan mereka tidak ditahan saat melawan peringkat 97 Dolo Transcendent. Bakat yang menjanjikan. Jika mereka berdua menjadi Feng Hao Dolo di masa depan, mereka mungkin memiliki kesempatan melawan limit Dolo bersama. Penatua Xuan mengangguk puas setelah dia memikirkan ini. Selanjutnya, sudah waktunya untuk melihat seberapa efektif keterampilan mereka dalam pertarungan nyata. Di bawah tekanan yang cukup, kekuatan bertarung mereka pasti akan lepaskan sepenuhnya. Huo Yuhao adalah orang pertama yang bergerak saat mata vertikal emas mawar perlahan terbuka di dahinya. Menghadapi seorang seperti Yan Shaoze, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia segera memutuskan untuk menggunakan kemampuan terkuatnya, mata takdir. Saat mata takdir miliknya terbuka, cahaya yang kuat melintas dan lapisan cahaya yang menyilaukan memenuhi udara. Setelah itu, baik Tang Wutong maupun tubuhnya mulai menjadi ilusi. Ini adalah domain gangguan spiritualnya. Tidak hanya itu, tetapi deteksi spiritual Huo Yuhao menelan seluruh arena latihan seperti jaring, dan dia membaginya dengan Tang Wutong. Mengingat kemampuan dan kehebatan kekuatan spiritualnya saat ini dan jarak kecil yang dia fokuskan, dia mampu melihat semuanya di arena latihan dengan sangat mendetail. Meskipun Yan Shaoze telah menyembunyikan dirinya, Huo Yuhao dapat segera menemukannya saat dia sepenuhnya melepaskan deteksi spiritualnya. Kekuatan spiritualnya sudah di standar untuk Feng Hao Dolo. Lebih jauh lagi, hanya Feng Hao Dolo tipe spiritual yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan spiritual. Karena kekuatan spiritualnya
telah mencapai ranah material konkret. 7 cincin roh bersinar dari tubuhnya, sementara 8 cincin roh muncul dari Tang Wutong. Karena hanya 7 cincin roh yang hadir, itu berarti bahwa Huo Yuhao saat ini menggunakan mata rohnya dan bukannya permaisuri es dengan 8 cincin roh. Cincin roh keempatnya melintas. Setelah itu, cahaya berbentuk putaran muncul di atas Yan Shaozi. Itu adalah kebingungan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah lama memikirkan strategi pertempuran untuk Yan Shaozi. Jika dia ingin mengalahkannya dan muncul sebagai pemenang, satu-satunya pilihan adalah mengambil langkah. Hanya dengan menyerang dan mengendalikan Yan Shaozi, dia bisa mencegah Dolo Transcendent peringkat 97 melepaskan kemampuan penuhnya. Mereka hanya akan mendapat peluang jika itu terjadi. Itulah sebabnya Huo Yuhao segera menggunakan domain gangguan spiritualnya untuk melindungi Tang Wutong dan dirinya sendiri. Setelah itu, dia menggunakan kebingungan spiritualnya untuk mengalahkan Yan Shaozi dan mengendalikannya. Kebingungan spiritualnya adalah keterampilan jiwa tipe kontrol target tunggal. Meski itu hanya keterampilan jiwa keempat, mata rohnya itu adalah keterampilan jiwa terkuat dan paling efektif yang dia miliki ketika datang untuk mengendalikan satu orang. Tubuh Yan Shaozi berubah sedikit kaku ketika dia dipukul oleh kebingungan spiritual Huo Yuhao dan pandangan yang sedikit hilang muncul di matanya untuk sesaat. Pada saat ini, mata vertikal Huo Yuhao menyala dan cahaya emas menyilaukan menyala. Kali ini, itu adalah kejutan spiritualnya. Guncangan spiritual dari mata takdirnya mungkin tidak sekuat saat dia berada di wujud roh pelindungnya, tapi itu bisa digunakan dengan cepat, tidak diperlukan akumulasi. Namun Huo Yuhao tidak berharap Yan Shaozi tiba-tiba mengambil setengah langkah ke depan. Meskipun menderita kebingungan spiritual, setelah itu tubuhnya berubah sepenuhnya keemasan dan seekor phoenix emas membuka sayapnya di belakangnya. Yan Shaozi tampaknya telah dengan aman memasuki dunianya sendiri. Ketika Spirit Shock Huo Yuhao menghantamnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah serangannya tidak mengenai apapun selain udara. Namun pada saat yang sama rasanya tidak seperti udara yang dihantamnya benar-benar kosong. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat sesuatu seperti ini. Dia hanya melihat Yan Shaozi memancarkan cincin cahaya emas dari tubuhnya sebelum kembali normal. Meskipun tubuhnya dalam keadaan shock sesaat. Itu adalah domain Yan Shaozi. Itu mirip dengan turunnya penguasa dari Dewa Naga Dolo Mu'en. Namun domain Yan Shaozi tidak sama dengan keturunan penguasa. Pemahaman Yan Shaozi sendiri tercampur ke dalamnya, sesuatu yang hanya menjadi miliknya. Bagaimana mungkin murid utama Dewa Naga Dolo Mu'en begitu mudah dikalahkan? Guncangan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar telah diblokir begitu saja. Huo Yuhao agak kaget. Namun Huo Yuhao bukan satu-satunya yang menyerang. Tang Wutong telah membuatnya bergerak juga. Sayap Dewi kupu-kupu bercahaya terbuka di belakang punggungnya saat cincin rohnya naik. Ketika Huo Yuhao menggunakan Spirit Shock, formasi heksagram emas telah secara akurat muncul di bawah kaki Yan Shaozi. Tang Wutong telah menghitung semuanya dengan tepat. Bahkan jika Yan Shaozi berhasil memblokir Spirit Shock Huo Yuhao, dia masih akan terpengaruh olehnya. Dan kebingungan spiritual yang sebelumnya dia telah dipukul, dia tidak akan bisa menghindari formasi heksagram ini. Meskipun bagian dari ingatan milik Wang Dong'er hanya dipulihkan untuk waktu yang singkat, koordinasinya dengan Huo Yuhao tampaknya datang dengan sangat alami. Setiap kali Haodong power mereka muncul kembali, chemistry mereka muncul kembali. Seperti yang diharapkan Tang Wutong, Yan Shaozi tidak sepenuhnya baik-baik saja meskipun berhasil menahan guncangan spiritual Huo Yuhao. Ketika cahaya keemasan intens dari susunan heksagram menelan tubuhnya, dia tidak bisa melarikan diri dari tempat dia berdiri. Cincin roh ke-6 Huo Yuhao tiba-tiba menyala ketika dia melakukannya. Pada saat yang sama, mata vertikal di dahinya langsung berubah dari mawar emas menjadi hitam dan putih. Bahkan penatua Swan dan mereka yang duduk di luar arena bergetar ketika mereka melihat mata vertikal hitam dan putih ini. Rasa krisis hampir seketika muncul di kepala semua orang. Keterampilan jiwa apa ini? Semua orang dari eselon atas Academy District sudah sangat jelas dalam hal kemampuan Huo Yuhao. Mereka tahu bahwa dia kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia bisa melepaskan keterampilan yang mampu membuat semua orang yang hadir merasakan seolah-olah mereka dalam krisis. Keterampilan jiwa macam apa yang bisa melakukan ini? Tentu saja Huo Yuhao tidak akan menjawab itu.
Namun ketika cincin roh bersinar, Tang Wutong sejenak terkejut saat dia memegang tangannya dan dia tanpa sadar berbalik untuk menatapnya. Pandangan yang rumit melintas di matanya. Ada beberapa ingatan yang terputus dalam benaknya di samping kenangan Wang Dong'er masa kecilnya. Dan apa yang terjadi sesudahnya? Potongan-potongan itu adalah kenangan milik Wang Yu'er. Saat ini Wo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa yang telah diberikan oleh Wang Yu'er kepadanya. Itu adalah pengusiran spiritual dan takdir kematian. Sinar hitam dan putih tiba-tiba muncul di langit, langsung menyerang Yan Shaoze. Hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang bisa melihat sinar hitam dan putih ini. Satu-satunya hal yang dapat dilihat oleh orang-orang lain yang menyaksikan pertempuran mereka adalah mata takdirnya yang telah berubah menjadi hitam dan putih, berkedip samar, dan udara di sekitarnya sedikit berubah. Yan Shaoze merasa dingin mengalir di tulang belakangnya, sementara bulu merinding merembak di sekujur tubuhnya seperti flu yang menggigilnya sampai tulang menjalar di tubuhnya. Dia adalah Dolo Transcendent dan indranya sangat sensitif. Perubahan seram itu memberinya kejutan besar dan itu sungguh mengerikan. Kekuatan macam apa ini? Ini tidak mengandung efek serangan, tetapi mengapa itu membuatku merasa sangat khawatir? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.